Review Samsung S23 dari seri basic sampai seri ultra kan udah. Nah, gimana kalau di video kali ini kita bahas Samsung S23 Ultra dengan pendahulunya S22 Ultra? Pasti pada penasaran kan? Apakah kedua smartphone ini ada peningkatan atau Samsung S23 sama aja dengan pendahulunya? Dan apakah kalian wajib banget upgrade atau membeli Samsung S23 Ultra? Bareng aku Handman, kita akan bandingkan kedua smartphone ini hanya di channel Dansel Official. Nah, yang sudah dijelaskan pada awal video tadi, kita akan membahas seri Samsung S23 Ultra dengan S22 Basic. Kok muni atau yo? Sorry guys, dipateni sih. Nah, di tangan kiriku ada Samsung S22 Ultra dan di tangan kananku ada Samsung S23 Basic. Kalau dilihat dari kasat mata dari kamera, kelihatan sama aja ya bodinya. Terus framing kameranya dia menyatu dengan bodinya, langsung metongol, langsung keluar dari framingnya. Terus habis itu, nah ini nih yang bikin membedakan antara S23 dan S22. S23 framingnya bagian atas bener sama flatnya, tapi dia rada melengkung. Jadi ini melengkung. Kalau yang seri 23 ini rada mengkotak. Nah ini ada plus minusnya. Kalau plusnya dari S23, plusnya aku suka desainnya itu lebih bulat, enak, dipegang enak. Terus curve-nya, lengkungan bagian sampingnya ini kelihatan banget, kelihatan mewah. Aku suka yang seri S22 jujur. Terus yang versi S23 Ultra ini rada kotak, dipegangnya ya masih enak, tapi kurang gimana gitu. Sejak muni sih. Oke, kurang gimana gitu. Nah, terus untuk layarnya yang lengkung, edge-nya ini, curve-nya ini kurang berasa, jadi dikit banget. Tapi kelebihannya dari layar kayak gini, resiko benturannya ketika dia terjatuh atau mungkin tergores itu lebih sedikit daripada yang seri S22 Ultra. Ini rada rawan ya untuk samping-sampingnya ini. Nah, terus untuk dimensinya sama-sama gede, sama-sama hitungannya tuh smartphone bongsor, dipegang untuk tangan-tangan ya. Untuk beberapa tangan mungkin enak, nyaman, tapi untuk beberapa tangan juga terasa kegedean. Kalau buat aku sih kegedean ya, kurang gimana gitu. Ingin meraih sebelah sisi seberangnya kayak angel, susah. Nah, kayak sini susah. Jadi mau ngambil kamera ini butuh usaha ekstra, nah baru dapat kayak gitu. Terus desainnya mengkotak, tadi udah disebutin untuk atas bawahnya. Nah untuk samping-sampingnya ini mirip-mirip, dari belakang dia pakai Corning Gorilla Glass. Nah perbedaannya yang seri S22 ini pakai Gorilla Glass Victus Plus dan S23 pakai Corning Gorilla Glass Victus 2. Nah untuk kelebihannya ya katanya sih pastinya lebih baik si versi Victus 2, tapi untuk kelebihannya aku juga kurang tahu sih gimana untuk ketahanannya. Aku juga kurang review untuk layarnya, untuk kaca seri Gorilla Glass. Nah mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Terus untuk framingnya dia sama-sama menggunakan frame aluminium. Nah, kalau kata si Samsungnya, dia tuh udah tahan benturan dan tahan goresan. Dari kedua smartphone ini sama aja. Tapi ya nggak tahu ya bener atau enggaknya. Kalau menurut aku sih kalau cuman benturan sama goresan yang wajar, ya mungkin bisa bertahan. Tapi kalau benturan yang cukup ekstrim kayak jatuh atau mungkin kegores benda tajam, itu mungkin bakalan melukai smartphone ini. Nah, untuk bagian atasnya sama, cuman bedanya untuk peletakannya. Jadi peletakannya si mikrofonnya bagian S22 dan 23 cuman dibedakan posisinya aja. Terus bagian sampingnya tombol volume up and down dengan tombol powernya ini sama, simetris, sejajar, plek, mati plek. Tapi
Untuk S23 ditambahkan garis antena lagi di bagian atas, di bagian bawahnya sama. Terus di bagian bawahnya lagi, di bagian colokan chargernya ini sama plug ngepi plug. Iya sama persis, nggak ada yang dirubah atau diperbarui posisinya. Terus bagian sampingnya lagi ya ditambah, oh nggak ditambah. Iya bener sekali. Dibedakan untuk garis antenanya, jadi S23. Saya tak rubah posisi ini biar nggak bingung. Ini S23 ya, ini S22. Nah S23 ini pakai satu garis antena aja, tapi S22 itu pakai dua garis antena yang hampir dekat. Nah nggak tahu ini triknya Samsung buat membedakan atau cuman ya atau emang ada efek sampingnya, aku juga kurang tahu. Mungkin teman-teman yang paham mengenai garis antena ini bisa tulis di kolom komentar. Untuk bagian belakangnya tadi udah jelaskan pakai Corning Gorilla Glass Victus 2 dan plus gitu. Nah terus untuk framing kameranya si S23 ini bagian framing luarnya rada gede ya, bagian silvernya ini daripada S22. Nah ngomong-ngomong soal kamera, apa goblok. Oke, ngomong-ngomong soal kamera belakangnya, untuk kamera utamanya pastinya ada peningkatan, udah dijelaskan juga di beberapa iklan dari S23. Untuk kamera utamanya S23 menggunakan 200 megapiksel wide OIS optical image stabilizer, terus multi detection juga, punya focal length 24 mm sama dengan seri S22 Ultra. Cuman bedanya untuk seri S22 Ultra ini menggunakan resolusi 108 megapiksel. Jadi cuman dinaikin kira-kira 92 ya, 92 megapiksel untuk seri S23-nya. Bener nggak hitunganku? Nah, untuk ketiga kamera lainnya ini sama, pakai 10 megapiksel, 12 megapiksel. Ada lensa periskop, teleskop, ultrawide, terus ada laser autofocus juga. Sama. Untuk teknologinya katanya sih ada peningkatan. Kayak di seri lasernya ini, si lasernya S23 ini katanya ada peningkatan. Terus untuk kualitasnya dari lensa periskop, telefoto, ultrawide itu sama-sama mendapatkan peningkatan, katanya kayak gitu. Nah, untuk zoomnya kalau menurut aku pribadi sama aja dari zoomnya S22 atau S23. Jadi zoom yang sampai ke bulan itu cuma gimmick doang untuk bikin si 200 megapikselnya ini terasa wow gitu. Nah untuk selfie kameranya, nah ini yang cukup mengejutkan ya. Nggak tahu ini teknik marketingnya si Samsung atau gimana, aku juga kurang paham. Untuk kamera selfie-nya si Samsung S23 menggunakan 12 megapiksel wide, udah bisa 4K 60 fps, tapi ya sama juga di S22. Nah tapinya apa nih? Tapinya si S22 Ultra dia memiliki resolusi lebih besar daripada si S23 Ultra, dan perbedaannya itu cukup banyak sekali, jadi lebih dari separuhnya. Si S22 Ultra ini memiliki resolusi sebesar 40 megapiksel, kalau S23 12 megapiksel, jadi yo hampir separuh lebih ya untuk resolusinya. Nah tapi Samsung ngeklaim bahwa 12 megapiksel dari S23 Ultra ini nggak kalah dengan kualitas 40 megapiksel si S22 Ultra, katanya kayak gitu. Nah jadi teman-teman nanti ya mungkin kita akan nyoba beberapa foto apakah kamera depannya itu menarik. Nah jadi kita akan bandingkan, bener-bener bandingan. Nah untuk kualitas layarnya sama-sama menggunakan Dynamic AMOLED 120Hz 1200 nits, jadi sama-sama ya mungkin bisa dibilang common part ya dari S22, tapi kayak kalau common part sih kayaknya enggak ya, soalnya si curve-nya ini beda iya beda banget. Jadi kalau dibilang si S23 Ultra ini common part dengan S22 Ultra kayaknya enggak. Terus sama-sama layarnya punya fingerprint in display dan always on display, jadi sama-sama dari kedua smartphone ini. Terus habis itu layarnya juga ukurannya sama 6,8 inci 1440 x 3080 sama. Nah untuk pen stylusnya katanya si Samsung S23 ini mendapatkan peningkatan untuk apa namanya si apa itu namanya apa jenis pak tingkat sensitivitasnya, heran jenis rek.
tingkat sensitivitasnya dari Samsung S23 Ultra ini lebih baik daripada S22 Ultra. Jadi ada sedikit trip peningkatan, katanya kayak gitu. Tapi untuk fitur-fiturnya sama. Jadi ketika kalian menekan tombol functionnya juga isi fitur-fiturnya juga sama kayak gitu. Nah, untuk chipsetnya sendiri, kedua smartphone ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Gen. Nah, gennya ini yang membedakan. Untuk Samsung S22 dia masih pakai Gen 1. Kalau seri S23 itu udah pakai 8 Gen 2. Tapi katanya untuk seri S22 Ultra 5G dia udah menggunakan Snapdragon 8 Gen 2. Itu rumor yang beredar. Bener atau salahnya? Kalau kayaknya sih bener sih. Kayaknya bener. Tapi kalau emang bener kayak gitu, perbedaannya antara S23 Ultra bakalan nipis banget. Terus lanjut lagi untuk RAM-nya, keduanya juga sama, variannya dari 8GB sampai 12GB, internalnya dari 256 sampai 1 TB. Jadi pilihannya sama. Terus Android-nya juga ya yang pastinya beda ya. Untuk S22 karena dia lebih awal launchingnya, dia mendapatkan Android 12. Tapi setelah kalian membeli smartphone ini, kalian akan mendapatkan upgrade ke Android 13. Jadi bisa langsung upgrade. Nah, untuk S23 Ultra, ketika kalian membeli smartphone ini, kalian sudah langsung mendapatkan Android 13 dengan sentuhan One UI 5.1. Ya mirip-mirip lah, tapi ya cuman kalah apa ya, S22 dia terlalu awal. Ya nggak terlalu awal sih, emang penerusnya dari penerus sebelum ya, penerusnya S23. Sebelumnya kan si S22, jadi wajar gitu. Ada ketinggalan beberapa step. Namanya juga apa ya, pendahulu ya. Untuk SIM cardnya, kedua smartphone ini sama-sama menggunakan dual nano SIM card dengan teknologi eSIM tanpa slot memori tambahan. Jadi kalian harus cukup dengan internal yang kalian pilih kayak gitu. Untuk beberapa fiturnya sama, yaitu kedua smartphone ini bisa menggunakan fitur Samsung DeX. Jadi teman-teman bisa menjadikan smartphone ini menjadi layar kedua untuk komputer atau Windows kalian. Kedua smartphone ini juga udah ada fitur NFC-nya. Jadi tinggal tempel apa itu namanya, etol, langsung bisa terdeteksi berapa saldo atau mungkin apa yang kalian butuhkan buat NFC itu. Nggak cuman buat ngetes si saldo etol aja kayak gitu. Nah, untuk 5G, jaringan 5G-nya juga sama, tapi ada Samsung S22 Ultra yang keluaran pertama itu masih 4G, tapi ada juga yang versi 5G. Nah, kebetulan yang aku pegang ini versi 5G-nya. Nah, terus si S23 udah 5G dari sononya, jadi nggak ada varian 4G. Nah, terus untuk kedua audionya sama-sama udah stereo, terus udah dituning dengan EKG juga, sama-sama IP68, bisa diajak main air, tapi jangan air laut. Ya, yang jelas teman-teman udah nggak perlu khawatir lagi kalau pegang smartphone ini. Kalau semua minum sesuatu terus kecipratan atau ketumpahan atau mungkin kecelup nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tapi yang jelas jadi nggak takut lah kalau terkena air. Ya, yang jelas kalau habis terkena air ya jangan dibiarin gitu aja. Yo direlap rek, biar bersih. Kalau kena kopi yo dibersihkan gitu. Jadi biar ya walaupun anti air ya jangan seenak jidat juga gitu. Terus untuk kapasitas baterainya sama-sama 5000 mAh. Jadi dengan layar sebongsor ini dia tetap dikasih 5000 mAh, nggak ditambahin apa ya untuk kapasitas baterainya di seri S23. Nggak tahu, kalau menurut aku sih harusnya ditambahin ya biar lebih awet mungkin dari S22, atau mungkin Samsung menilai 5000 mAh udah cukupan lah untuk layar segede ini. Mau berapa gede lagi mAh-nya, nanti makin gendut handphonenya gitu. Nah, kesimpulannya dari video kali ini, kedua smartphone ini S22 Ultra dengan S23 Ultra lebih menurutku ya lebih identik sama ya. Jadi bagai pinang di belah duren, jadi plek ngetiplek sama. Dari fisiknya kalau kalian lihat ya sama sih ya, sekilas sama, tapi kalau diperhatikan secara dekat beda ya, mirip-mirip kayak smartphone buah-buahan. Dia juga cuman gedein framenya bagian sini doang, bagian kamera utamanya, dan peningkatannya ya yang paling peningkatan di bagian layar sininya. Tapi kan Samsung udah pakai apa ya, kamera depan yang paling kecil cuman dot display. Ini udah kalau dari segi Android, dari seri Android ini udah paling mutakhir sih kalau menurut aku. Nah,
Terus apalagi ya, untuk fitur-fiturnya emang si S23 mendapatkan apa ya, upgrade, pembaruan dan peningkatan, tapi nggak sesignifikan itu. Jadi cuman penambahan kameranya yang awalnya 108 megapiksel jadi 200 megapiksel untuk kamera utamanya. Terus habis itu kamera selfie-nya malah mendapatkan penurunan dari 40 megapiksel ke 12 megapiksel. Nah, gimana nih? Jadi ada plus minusnya juga. Terus pen stylus-nya katanya juga ada peningkatan. Terus prosesornya dari 8 Gen 1 jadi 8 Gen 2. Nah, ya cuman apa ya, kalau aku menyimpulkan ada 3 poin peningkatan. Jadi cukup sedikit ya. Kalau kita ngomongnya S23 Ultra Ultimate-nya dari Samsung dengan harga yang wow, dan dia kan memasuki pasar apa ya, high end smartphone hyper. Harusnya sih apa ya, peningkatannya harusnya rada signifikan ya untuk Ultra. Oh iya, by the way, ngomong-ngomong, ada rumor kalau Snapdragon yang dipakai S23 Ultra ini 8 Gen 2 itu ada plusnya, dia for Samsung katanya gitu. Bedanya sama Snapdragon 8 Gen 2 pada umumnya, itu dia ada kelebihan kecepatan kira-kira 0, berapa persen gitu, cuman ya sedikit lah, tipis katanya kayak gitu. Nah, terus apakah Samsung S23 ini worth it untuk dibeli, atau mungkin teman-teman yang udah ngicipin S22 versi basic, plus atau ultra, apakah kalian wajib upgrade di seri S23 Ultra? Nah, kalau menurut aku, untuk kalian yang mending kayaknya nggak usah, karena ya perbedaannya nggak terlalu kerasa dari S22 ke S23, jadi masih sama-sama aja kalau buat aku. Toh ya emang 200 megapikselnya si S23 berasa banget ya, untuk detailnya itu pas di zoom, wah emang beda banget dari megapiksel biasanya ya, namanya juga Samsung. Terus dia juga punya harga yang lumayan, sayang kalau 200 megapikselnya ternyata abal-abal. Nah, tapi kalau kalian manusia berduit, dari S22 Ultra atau Basic atau Plus, kalian pengen upgrade ke yang baru seri Ultra dengan beberapa pembaruannya kayak 200 megapiksel, terus pen stylus yang meningkat, terus prosesor yang ditingkatkan dari Gen 1 ke Gen 2, cocok banget lah buat kalian yang duitnya kebuang-buang. Jadi aku saranin beli S23 Ultra, soalnya baru soalnya seri baru dari Samsung. Nah, mungkin gitu aja video review kita, perbandingan antara kedua smartphone ini. Jadi intinya cuman ada 3 poin peningkatan aja setahu saya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin bingung antara S23 Ultra atau S22 Ultra, atau mungkin penasaran doang, atau mungkin lagi cari pengen upgrade, atau mungkin cuman ya pengen tahu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan notifikasi dari kami. Dan saya lupa dan laptop.